Aduh gawat ini gawat. Kalau sampai Alika masih hidup. Alika kembali ke markas Monica dan Bu Elva untuk bersembunyi. Dia sendiri bahkan tidak menyangka dia akan kembali ke sana. Tempat yang aman baginya saat ini adalah tempat yang paling berbahaya. Lalu kemudian Alika menelpon Pak Darto yang saat itu sedang ingin mencari Puspa Petir. Pak Darto merasa heran kenapa Alika menelpon dirinya. Padahal dia sedang disekap di gudang oleh Monica dan Bu Elva. Begitu mengangkat teleponnya, Alika bertanya pada Pak Darto bagaimana rasanya dipermainkan oleh nasib. Pak Darto tidak mengerti dengan maksud dari pertanyaan Alika. Pak Darto juga mengungkapkan keheranannya. Alika seharusnya saat ini sedang disekap. Kenapa dia bisa menelpon dengan bebas? Karena mereka berdua pikir saya udah memasuki fase koma total. Dengan tegas Alika mengatakan bahwa anak dan istri Pak Darto telah membuangnya di taman karena mengira Alika telah memasuki fase koma total. Padahal sebenarnya Alika hanya sedang mengumpulkan tenaga untuk menghabisi keluarga Pak Darto satu persatu. Pak Darto marah dan merasa paling hebat. Dia berpikir saat ini Alika telah salah memilih lawan. Alika tidak gentar. Dia memperingatkan Pak Darto agar bersiap-siap masuk ke dalam lubang yang telah mereka gali sendiri. Setelah Alika menutup teleponnya, Pak Darto ingin segera memberi kabar kepada Bu Elva dan Monica. Tetapi tiba-tiba gadis bersepatu roda yaitu Puspa Petir kembali menjamret handphonenya. Pak Darto berusaha untuk mengejarnya tetapi lagi-lagi dia gagal. Pak Darto merasa kesal karena gagal lagi untuk menemui putri kandungnya sendiri. Dia pun segera pulang dan menemui Monica dan Bu Elva. Dengan tergopoh-gopoh Pak Darto bertanya apakah benar Monica dan Bu Elva menaruh Alika di taman. Bu Elva dan Monica terkejut dari mana Pak Darto mengetahui hal itu. Pak Darto pun mengatakan bahwa Bu Elva dan Monica telah dibohongi oleh Alika. Alika sebenarnya masih hidup, dia hanya pura-pura koma untuk menipu Bu Elva dan Monica. Monica tidak percaya ucapan papanya. Dia sudah mengetes Alika dengan mencelupkan kepalanya ke dalam air dalam beberapa detik. Pak Darto mengatakan bahwa Alika baru saja menelponnya dan menerornya. Bahkan Alika tertawa-tawa meledek Monica dan Bu Elva karena mereka begitu mudah untuk dibohongi. Monica mulai panik. Jika Alika masih hidup, dia bisa saja melaporkan perbuatannya dan mamanya pada Fatan maupun polisi. Bu Elva mengajak mereka untuk mencari Alika sebelum Alika bertemu dengan Fatan. Tiba-tiba Bu Elva teringat pada Pak Darto yang tidak membawa handphone. Seharusnya untuk hal se-urgent itu Pak Darto menelpon mereka. Pak Darto mengatakan bahwa ketika ingin menelpon mereka handphonenya dijamret. Bu Elva marah karena pasti Pak Darto sedang mencari Puspa Petir anaknya. Monica kesal ketika mereka berdebat karena mereka harus bertindak cepat untuk mencari Alika. Mereka pun berhenti berdebat dan pergi dengan panik untuk mencari di mana keberadaan Alika saat ini.